Angka penularan virus COVID-19 pada anak semakin bertambah setiap harinya. Mutasi virus varian COVID-19 yang semakin mengganas ini menyebabkan sebagian anak-anak dapat mengalami gejala ringan hingga menimbulkan komplikasi MIS-C. Lalu apa saja gejala COVID-19 pada anak yang perlu diwaspadai? Dan apa saja yang harus dilakukan oleh orang tua ketika si kecil terinfeksi COVID-19? Maka dari itu, Nakita.id telah mewawancarai dokter spesialis anak untuk mengetahui lebih dalam seputar mengenai gejala COVID-19 pada anak. Yuk saksikan wawancaranya di video ini ya. Jangan lupa like, komen, dan share videonya, serta subscribe YouTube Nakita Channel. Halo, saya Dr. Roulina Baban, spesialis anak. Sekarang saya praktek di 2 tempat, di Kiddy Care Center Sunter dan di Rumah Sakit Omni Pulau Mas. Pada dasarnya, anak-anak yang terinfeksi COVID-19 ini terinfeksi dari orang sekitarnya atau orang yang terdekatnya, ya diantaranya ya pasti keluarga ya, karena sebenarnya kan anak-anak sekarang sekolah online ya dan lebih banyak di rumah, jadi kalau sampai anak-anak kena pasti dari orang-orang yang terdekatnya. Dan kadang memang orang tua atau ya kita sebagai orang tua kadang suka lalai juga ya, lupa ya ada anak kecil di rumah ya, dan orang tua masih bekerja ya, keluar masuk rumah dan membawa virus tidak sadar. Dan kadang-kadang ya, tanpa kita sadari kita membawa anak-anak itu juga jalan keluar rumah ya. Dan kita tahu anak-anak juga mungkin tidak tertib ya untuk memakai masker atau untuk mengikuti protokol kesehatan. Jadi ya akhirnya semakin lama semakin banyak ya yang kena ya. Dan itu saya sudah catat ya, ada kelompok-kelompok umurnya ya. Kelompok umur yang terinfeksi COVID itu usia 0 sampai 5 tahun sebanyak 3%. Ini saya ambil dari covid19.go.id ya. 0 sampai 5 tahun itu sekitar 3% yang kena COVID, dan usia 6 sampai 18 tahun itu sebanyak 9,8%. Itu dari total semua dewasa. Nah, umumnya ya, karena bisa aja anak-anak yang dites tidak banyak ya. Ini orang tuanya yang dites, anaknya tidak gitu, atau anaknya dites tapi tidak dilaporkan. Data di RSCM rentang waktu Maret sampai Oktober 2020 ya, tahun lalu sekitar 490 kasus suspek atau tersangka COVID ternyata ditemukan kurang lebih 10% atau 50 anak dengan yang PCR yang positif itu meninggal ya, 20% dan 20 dari pasien itu meninggal ya. Jadi 490 kasus suspek ternyata yang positif ada 50 anak dan 20 dari anak itu meninggal. Jadi sekarang angka kematian COVID pada anak juga cukup tinggi ya. Dan memang anak-anak yang meninggal itu yang disertai komorbid ya. Dan komorbid yang ditemukan di RSCM waktu itu ya memang penyakit-penyakit berat ya, ada yang leukemia, ada neurostoma, atau ada yang gagal hati, semuanya ada gagal ginjal kronik ya, atau anak-anak dengan SLE ya. Dan ada penelitian yang terbaru lagi antara di Jakarta khususnya ini ya, dari 22 Maret sampai 31 Juli 2020 ditemukan 217 kasus, dan ternyata angka kematian yang tertinggi itu di usia 0 sampai 4 tahun ya, kita 11%, dan 5 sampai 9 tahun 4%, dan kemudian usia 10 sampai 19 tahun itu 2%. Ya, jadi cukup banyak nih sekarang ya, jadi harus hati-hati orang tua. Ya, sesuai dengan anjuran dari Departemen Kesehatan, kalau ada satu orang anggota keluarga kita yang positif, yang harus kita lakukan adalah 3T ya. Jadi tracing, test, dan treatment. Ya, begitu ada satu anak yang kena, langsung di tracing ya, dicari dalam 2 minggu terakhir dia kontak dengan siapa saja. Ya, dan yang kontak itu harus diberitahu ya, dan harus sama-sama dilakukan tes juga. Nah, kemudian setelah tracing lalu lakukan tes,
dan siapa yang positif dan yang ada keluhan-keluhannya, nah itu yang baru diberikan terapi ya. Nah, nanti situ diputuskan mana yang harus isolasi mandiri, mana yang harus dibawa ke rumah sakit ya. Dan bila positif seperti itu langsung harus lapor ke RT atau puskesmas terdekat ya. Nah, untuk didata nanti puskesmas akan men-tracing ulang lagi supaya ketahuan ya penyebarannya bagaimana dan sampai kemana, dan tujuan akhirnya sih supaya semua yang memang kontak bisa dites dan semakin banyak yang dites semakin tahu seberapa luas penyebaran dari penyakitnya. Pada prinsipnya sih gejala COVID pada anak itu sama sih ya, sama seperti dewasa, nggak ada gejala-gejala khusus ya, hampir sebagian besar sama kan. Yang pasti pertama adalah demam ya, demam tuh paling sering ya, demam, batuk, pilek, karena ini menyerang saluran pernafasan, jadi gejala-gejala pernafasan akan lebih dominan ya, demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, terus kemudian sakit kepala, nah kemudian ke saluran pencernaan ya, banyak yang muntah-muntah, sakit perut ya, mencret ya, terakhir ya sesak napas ya, memang anak-anak hampir sebagian besar kalau tidak punya komorbid sama seperti dewasa ya memang gejalanya jauh lebih ringan ya, dan sebagian besar anak bisa diisolasi mandiri juga. Saksikan wawancara eksklusif lainnya hanya di YouTube Nakita Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.